Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Maya Linda Sapira. Saya mahasiswa analis kesehatan semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah samar pada feses atau fecal occult blood. Pemeriksaan darah samar pada feses dilakukan untuk mendeteksi kanker usus besar pada pasien tanpa adanya gejala nyata. Kejadian kanker usus besar yang terjadi dengan memberikan tanda adanya darah samar pada feses sebelum menyebabkan gejala lain seperti sakit perut, perdarahan rektum, atau kebiasaan buang air besar. Selain itu, beberapa prekursor kanker usus besar, khususnya pada beberapa jenis polip usus besar, juga terdapat perdarahan yang berlangsung perlahan dan menyebabkan darah samar pada feses. Dengan menemukan gejala kanker lebih awal melalui tes darah samar pada feses saat kanker masih berukuran kecil dan sebelum sel menjadi ganas bermetastasis ke organ jauh, pasien dapat diberikan terapi yang memadai dengan menghilangkan polip prakanker yang ditemukan melalui pemeriksaan tes darah samar, maka perkembangan kanker dapat dicegah. Tes darah samar pada feses mendeteksi darah dalam tinja yang tidak terlihat pada pemeriksaan secara konvensional, tidak terlihat oleh mata telanjang di bawah mikroskop. Feses biasanya mengandung lebih dari 50 mg hemoglobin per gram, sedangkan pada orang dewasa normal umumnya menunjukkan kurang dari 2-3 mg per gram. Peningkatan jumlah ini dikaitkan dengan berbagai penyakit gastrointestinal, jinak atau ganas, terutama neoplasma kolon. Tes ini yang paling sering digunakan pada pasien screening untuk dilakukan uji lesi tersebut. Tes darah samar atau pemeriksaan darah samar sebelumnya berasal dari perdarahan yang berlangsung secara perlahan, sering dan kali intermittent dari saluran gastrointestinal bagian atas ataupun bagian bawah. Perdarahan yang perlahan tidak mengubah warna feses atau tinja menjadi merah, namun menghasilkan darah merah yang terang yang terlihat oleh mata. Oleh karena itu, darah hanya ditemukan dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Perdarahan secara perlahan ini memiliki banyak perdarahan yang sama dengan bentuk perdarahan gastrointestinal yang berlangsung lebih cepat seperti perdarahan rektum, di mana tampak adanya darah merah dan adanya gumpalan darah secara merata dan melana, di mana feses berwarna hitam akibat perdarahan dari usus bagian atas. Untuk pemeriksaan darah samar, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan pemeriksaan tes guayak. Pemeriksaan tes guayak berbasis guayak, di mana salah satu sisi kertas guayak diolesi dengan feses dan diuji dengan penambahan beberapa tetes larutan pengembang sejenis reagen peroksida stabil ke sisi berlawanan dari kertas. Prinsip dari metode ini adalah besi organik ditambah guam guayak membentuk warna biru. Untuk syarat sampelnya, yang pertama, tempatnya harus bersih, bebas dari urin, terus kedap, minimal diperiksa 30-40 menit setelah dikeluarkan. Jika pemeriksaan ditunda, bisa disimpan di dalam lemari es. Terus yang kedua, pasien dilarang mengonsumsi barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum melakukan pemeriksaan. Terus yang ketiga, diambil dari bagian yang paling mungkin memberikan kelainan, misalnya pada bagian yang terdapat darah pada sampel fesesnya. Terus yang keempat, paling baik dari defeksi spontan atau rectal torture. Untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama dia menggunakan reagen sisa. Yang pertama serbuk guayak, terus yang kedua larutan alkohol 95%, yang ketiga asam asetat glasial.
Untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama dibuat emulsi feses sebanyak 5 mili dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 1 mili asam asetat glasial, kemudian dihomogenkan atau dicampur. Terus yang ketiga, dimasukkan sepucuk pisau serbuk guaiac dan 2 mili larutan alkohol 95% ke dalam tabung reaksi lain, kemudian dicampur atau dihomogenkan. Terus yang terakhir, dituangkan isi tabung kedua ke dalam tabung yang berisi emulsi feses dengan hati-hati sehingga kedua jenis campuran tetap sebagai lapisan yang terpisah. Terus yang kelima, hasil positif menunjukkan apabila kelihatan dari warna biru yang terjadi pada batas kedua lapisan itu. Derajat kepositifan dinilai dari perubahan warna biru itu tadi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.